Halo semuanya, welcome back di podcast kita. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang dekat banget dengan kehidupan kita, yaitu perkembangan bahasa dari anak hingga dewasa. Kita membahasnya melalui Zoom meeting ini. Nah, betul. Kita akan ngebahas gimana kemampuan bahasa seseorang berkembang mulai dari masa anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dan supaya pembahasannya lebih menarik, hari ini kita nggak cuma menjelaskan materi aja nih, tapi juga kita melakukan sesi wawancara bersama narasumbernya. Nah, selain itu, ada juga pembahas materi yang akan ngebantu ngejelasin gimana perkembangan sisi teorinya. Oke, langsung aja kita mulai. Kita mulai dari perkembangan bahasa pada anak. Nah, untuk mengetahui lebih jauh, kita sudah bersama narasumber pertama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vira. Senang bisa ikut dalam podcast kali ini. Nih, menurut Kak Vira, gimana sih seperti apa perkembangan bahasa pada anak? Kalau menurut saya, perkembangan anak itu terjadi secara bertahap. Awalnya, anak berkomunikasi atau dengan suara tangisan pada saat mereka baru lahir, kemudian mulai meniru bunyi, mengucapkan kata-kata sederhana, sampai akhirnya membuat kalimat dan bisa menceritakan sesuatu hal yang mungkin mereka lihat secara langsung. Kalau dari pengalaman yang sering kita lihat, contoh sederhananya seperti apa nih, Kak? Contoh sederhananya mungkin seperti ini ya. Misalnya anak awalnya hanya bisa berbicara atau mengatakan mama, ayah, atau mau. Setelah itu kemampuan bahasanya bisa berkembang. Anak mulai bisa mengatakan kalimat seperti aku mau makan, aku mau tidur, aku mau susu dari yang sebelumnya mama dan ayah. Atau menceritakan apa yang mereka lakukan. Contohnya tadi aku habis lihat kucing, aku habis dari minimarket seperti itu. Berarti lingkungan juga sangat pengaruh ya terhadap perkembangan bahasa anak. Iya, sangat berpengaruh banget karena anak banyak belajar bahasa terutama dari orang tua, keluarga, guru, dan lingkungan di sekitarnya. Semakin sering diajak berkomunikasi yang baik, biasanya semakin banyak kesempatan anak untuk belajar menggunakan bahasa yang baik juga. Jadi, kalau bisa di depan anak itu kita juga tidak boleh memberikan kata-kata yang negatif sedikit pun ya, even itu cuman contohnya mau buang air kecil itu kan lebih sopan dibanding mau kencing gitu. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Kak Vira, sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Mungkin Akila bisa menjelaskan perkembangan bahasa anak dari sisi materi. Halo teman-teman, aku Akila. Di sini aku bakal menjelaskan perkembangannya ya. Secara umum, perkembangan anak bahasa itu meliputi kemampuan memahami bahasa dan menggunakan bahasa. Jadi mereka nggak cuma sekedar ngomong seperti kita misalnya nih, seperti ini ngomong, tapi dia di kepala kecilnya dia sudah paham kayak, oh aku sedang berbicara, aku pengen sesuatu, makanya aku jadi ngomong. Nah, anak itu mulai dari kemampuan yang sederhana bahasanya, kemudian berkembang jadi yang lebih kompleks lagi dari yang tadinya bilang aku mau susu, jadi dia berpikir, kenapa aku mau susu ya? Karena aku haus, gitu. Pada tahap awal, anak belajar mengenali suara dan kata. Kemudian, kosakatanya bertambah. Dan anak mulai mampu menyusun kalimat. Kita nggak langsung baru lahir nih, misalnya kayak, aku mau susu, gitu kan nggak mungkin ya. Agak ngeri anak bayi bisa langsung ngomong kayak gitu. Pasti dia mendengar, mama bilang susu. Kemudian semakin dia bertambah besar, 1 tahun, 2 tahun, dia udah nangkep susu. Itu artinya aku minum. Nah, pasti dia bisa menyusun kalimat sendiri, ngikutin sama apa yang orang tuanya katakan, repeating gitu. Kemudian anak juga mulai mampu memahami pertanyaan, menceritakan pengalaman, membaca, kemudian menulis seiring berjalannya waktu. Nah, jadi apa sih faktor yang paling berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak ini menurut Kak Akila? Salah satunya yang paling berpengaruh itu lingkungan ya, karena kan anak itu peniru ulung.
ibaratnya kertas kosong yang kita gambar gitu. Mereka akan meniru semuanya, interaksi dengan orang tuanya, dengan teman, dengan guru, serta kegiatan seperti membaca cerita, kemudian berdiskusi, dapat membantu memberikan stimulasi bahasa kepada anak. Jadi mereka akan terlatih stimulasinya dari ucapan, dari lingkungannya. Oh, lingkungan aku baik, aku akan mengikuti. Makanya ini sangat fatal kalau kita tidak bisa mengarahkan dengan ke arah yang lebih baik gitu kalau anak itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke tahap berikutnya, yaitu pembahasan perkembangan bahasa pada remaja. Di tahap ini kan tentunya kemampuan bahasa sudah lebih berkembang. Menurut Kak Ferdi sendiri nih gimana nih? Iya, pada masa remaja, seseorang sudah mampu mulai menggunakan bahasa yang lebih kompleks. Oke, mungkin Kak Ferdi sendiri bisa menjelaskan contohnya seperti apa? Misalnya, remaja sudah mampu menyampaikan pendapat, memberikan alasan, berdiskusi, berargumentasi, dan memahami bahasa berdasarkan konteks. Hal ini menarik banget karena menunjukkan bagaimana pola pikir dan cara mereka berinteraksi sudah mulai matang. Oke. Tapi gimana sih kalau penggunaan bahasa itu di media sosial tuh bagaimana? Menurut Kak Ferdi? Em, Media sosial juga cukup mempengaruhi perkembangan bahasa remaja. Sekarang banyak muncul slang, singkatan, istilah baru, dan penggunaan bahasa campuran seperti Indonesia dan Inggris. Oke, contohnya seperti penggunaan kata literally, actually, atau istilah-istilah yang sedang tren mungkin ya. Iya, tapi penggunaan bahasa tetap harus disesuaikan dengan situasi. Kalau berbicara dengan teman mungkin bisa lebih santai, sedangkan dalam situasi formal harus menggunakan bahasa yang lebih sopan dan sesuai. Oke. Nah, untuk Kak Akila, kalau dari sisi materinya, bagaimana sih perkembangan bahasa pada remaja ini? Oke, ini sedikit tricky ya, karena pada masa remaja perkembangan bahasa menjadi lebih kompleks. Yang tadinya anak-anak baru tahu kayak seperti kata-kata tanya, kata-kata jawaban, terus dia mengenali kalimat-kalimat di otaknya itu mulai bertumbuh. Remaja nggak cuma gunain bahasa untuk komunikasi, tapi juga buat untuk mengembangkan pikiran, menyampaikan pendapat, bangun identitas diri, dan berinteraksi secara sosial. Kayak dia sebenarnya pendiam nih, tapi ketika dia dideketin, bisa jadi dia orangnya ternyata terbuka, atau kayak bagaimana cara dia berkomunikasi itu sangat exciting. Jadi orang-orang tuh drown dengan bagaimana dia bersosialisasi. Oke, berarti kemampuan bahasa juga berkaitan ya Kak dengan kemampuan berpikir gitu maksudnya. Betul, karena kalau kemampuan berpikir semakin berkembang, remaja juga semakin mampu menggunakan kosakata yang lebih beragam dan menyampaikan ide yang lebih kompleks. Kayak contohnya, kalau misalnya dia mulai suka watching something atau mendengar sesuatu, nanti pasti dia akan meniru. Kayak, oh ternyata literally itu artinya ini. Ah nanti aku gunain kalau aku ngobrol sama teman aku. Jadi dia up to date, slang-slang dia tahu gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tahap terakhir ya guys, yaitu perkembangan bahasa pada orang dewasa. Nah, menurut Kak Ferdi, apakah perkembangan bahasa kita ini berhenti ketika seseorang sudah dewasa nih Kak? Gimana? Menurut saya enggak sih, walaupun kemampuan dasar bahasa sudah berkembang dengan baik, orang dewasa tetap bisa mengembangkan kemampuan bahasanya melalui pengalaman, pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial. Mungkin Kak Ferdi bisa kasih contohnya Kak? Misalnya seseorang mulai bekerja di lingkungan baru, dia mungkin harus mempelajari istilah-istilah baru, atau menyesuaikan cara bicara ketika berkomunikasi dengan atasan dan rekan kerja. Oh, mungkin jadi kemampuan bahasa orang dewasa itu lebih banyak berkaitan dengan penyesuaian terhadap situasinya ya, Kak? Ya, orang dewasa biasanya sudah lebih mampu menyesuaikan bahasa berdasarkan lawan bicara, tempat, dan situasi. Gitu sih. Oke, nambahin buat Kak Ferdi, biasanya kalau dari sisi materi, pada tahap dewasa, kemampuan bahasa umumnya udah lebih mateng. Karena kan sudah ngelewatin rebel area nih. Dia udah nggak menggebu-gebu lagi, udah nggak puber lagi lah ibaratnya.
Seseorang itu bakalan memiliki kosakata yang lebih luas, mampu memahami serta menyampaikan informasi yang lebih kompleks. Jadi dia bakalan inget dengan kalimat apa yang diberikan sama dia. Dan dia bisa menyampaikan kembali kalau kalimat itu karena dia sudah dewasa. Namun, perkembangan bahasa tetap dapat berlangsung. Misalnya, ketika seseorang mempelajari bahasa asing, kita belajar nih bahasa Inggris, berbagai macam jenis tulisan, memasuki lingkungan pekerjaan baru, atau berinteraksi dengan orang dari latar yang berbeda. Jadi intinya, it's never ending. Gak bakalan berakhir kemampuan bahasa kita. Mau dari kecil, terus remaja, sampai dewasa, selagi kita masih ada waktu untuk mau belajar lagi, itu bakalan terus berkembang tanpa batas. Gitu sih kalau dari aku. Jadi bisa dikatakan perkembangan bahasa berlangsung sepanjang kehidupan gitu maksud Kak Kila mungkin. Betul, kemampuan bahasa dapat terus berkembang karena manusia terus mendapatkan pengalaman dan berinteraksi dengan lingkungan. Oke. Nah, kalau kita bandingkan ya, apa sih perbedaan perkembangan bahasa pada anak, remaja, dan dewasa itu seperti apa, Kak Akila? Oke, ini pertanyaan yang menarik banget ya, karena ini kompleks. Pertama, kalau anak-anak itu lebih fokus pada penguasaan dasar. Jadi dia masih di bawah banget nih, ibaratnya masih basic. Seperti kosakata, berbicara, membaca, dan menulis. Kita kan pasti pernah masih kecil ya, kita pasti pernah kecil. Di sekitar kita ada anak-anak kecil. Nah, kita perhatikan aja tuh dari situ. Kayak mereka penyebutan R, contoh kecilnya, penyebutan R itu belum bagus. Ada yang kadang bilangnya L, ada yang kadang bilangnya gitu. Dan itu kalau misalnya kita nggak latih, dia bakalan sampai dewasa cadel terus. Karena bagaimanapun juga itu belajar kan. Bahasa itu adalah kemampuan dan juga basic social life skill yang kita harus punya. Kalau remaja, mulai menggunakan bahasa yang lebih kompleks untuk berpikir. Jadi beda sama anak-anak yang masih basic, kita mulai naik nih ke kompleks untuk mikir, menyampaikan pendapat, membangun hubungan sosial juga. Jadi remaja kan di antara shifting antara anak-anak dan dewasa. Nah, jadi dia lebih susah nih karena otaknya sudah ditantang untuk berpikir kompleks. Dan juga membangun hubungan sosial. Bagaimana caranya aku punya teman gitu. Sedangkan yang terakhir, kalau orang dewasa lebih mampu menggunakan bahasa secara fleksibel sesuai kebutuhan dan situasi. Jadi udah selesai remaja, mereka udah nggak penasaran lagi nih. Bahasanya sudah berkembang, slangnya udah dipakai ibaratnya. Nah, habis itu pindah ke dewasa, sudah lebih stabil, bahasanya udah mulai fleksibel, dan juga kita udah mulai bisa berkomunikasi secara formal, tanpa harus embel-embel, misalnya kayak pakai slang lah, atau nggak bisa menyesuaikan situasi. Tuh. Tapi ketiga tahap tersebut saling berhubungan. Kemampuan bahasa pada masa anak menjadi dasar untuk perkembangan bahasa pada remaja dan dewasa. Oke guys, jadi dari pembahasan kita hari ini kita bisa mengetahui bahwa perkembangan bahasa terjadi secara bertahap mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa ya guys. Nah, perkembangan tersebut juga dipengaruhi nih oleh berbagai hal, kayak seperti lingkungan, pendidikan, pengalaman, dan interaksi sosialnya. Bahasa bukan hanya digunakan untuk bicara, tapi juga membantu seseorang dalam berpikir dan belajar. Dan kemampuan bahasa juga terus berkembang seiring bertambahnya pengalaman seseorang. Jadi penting banget untuk kita terus selalu melatih kemampuan bahasa kita mulai dari anak-anak sampai dewasa. Dan seterusnya sih. Karena Sebenarnya kalau bahasa tuh nggak bisa dipatokin dari anak-anak atau dari umur sekian sampai sekian karena memang harusnya dari pas balita ya mungkin sampai tua pun kita tetap perlu bahasa yang baik juga gitu sih. Karena komunikasi yang baik akan membantu kita berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai situasi. Oke guys, itu dia pembahasan podcast kita tentang perkembangan bahasa dari anak hingga dewasa yang kita lakukan secara Zoom meeting ini guys. Terima kasih juga untuk para narasumber, Kak Akila, Kak Vira, dan Kak Ferdi ya, yang sudah ikut berdiskusi pada podcast kita kali ini. Thank Thank you for listening. Guys. See you on the next Bye. See you. Bye, see you.